Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Materi pertama, menggolongkan makhluk hidup secara sederhana. Oke. Jadi makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, antara hewan dan juga tumbuhan itu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tumbuhan dan hewan adalah baik tumbuhan maupun hewan, keduanya memiliki ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup. Oke, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja? Ada yang tahu? Berkembang biak, bertelur, bertumbuh, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsang, bernafas. Oke, ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama tumbuh, terus bernafas, terus memerlukan makanan atau nutrisi, terus apa? Memerlukan air. Ya, terus peka terhadap rangsangan, terus juga mengeluarkan zat sisa. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Lanjut ke penggolongan tumbuhan. Ada akar. Akar ada 2 jenis, ada akar tunggang dan ada akar serabut. Oke. Tumbuhan kan juga dibagi 2 jenis ya, ada dikotil, ada monokotil. Dikotil itu akarnya jenis apa? Dikotil berakar tunggang. Oke. Sedangkan untuk monokotil berakar serabut. Untuk bentuk batang itu ada yang basah, ada yang berongga, dan ada yang berkambium. Selanjutnya ada bentuk daun. Bentuk daun itu ada yang menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Oke. Jadi kalau tumbuhan dikotil itu tulang daunnya biasanya apa? Menyirip dan Melengkung. melengkung, menyirip dan Menjari. Oke. Kalau dikotil menyirip dan menjari dan daunnya tuh cenderung melebar. Kalau monokotil itu daunnya cenderung panjang ya, sejajar dan melengkung. Lanjut ke bagian bunga. Tumbuhan itu ada yang berbunga dan ada yang tak berbunga. Nah, kalau tumbuhan mempunyai bunga, berarti tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan yang sempurna. Karena bunga termasuk organ reproduksi tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan itu ada bunga, berarti tumbuhannya itu tumbuhan yang sempurna. Kalau tumbuhan yang tidak sempurna itu tumbuhannya tidak berbunga karena tidak ada organ reproduksinya. Selanjutnya ada keping biji. Ada yang berkeping 1 atau monokotil. Ada yang berkeping 2 atau dikotil. Selanjutnya ada penggolongan hewan. Hewan ada 3 jenis apa aja? Herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, hewan pemakan daging, omnivora, hewan pemakan segalanya. Oke. Jadi herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, omnivora pemakan segalanya. Lanjut ke habitat atau tempat hidup. Hewan, tumbuhan, dan juga manusia, makhluk hidup, itu hidup di darat, air, ada juga yang di darat dan juga di air. Untuk cara bernafas, itu bernafas dengan, ada yang bernafas dengan paru-paru, ada yang bernafas dengan insang, ada yang bernafas dengan kulit, dan ada yang bernafas dengan trakea. Lanjut ke penggolongan hewan, berdasarkan cara berkembang biaknya. Ada 3, secara ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan atau beranak, dan ketiga ada ovovivipar, beranak dan bertelur.
Berdasarkan cara bergeraknya, hewan dibagi menjadi 3, berkaki, bersirip, dan bersayap. Selanjutnya berdasarkan pelindung tubuhnya, ada yang berbulu atau berambut, tidak berbulu, ada yang bersisi, dan ada yang bercangkang. Lanjut ke perubahan pada makhluk hidup. Pertama, pertumbuhan hewan, yang kedua, pertumbuhan tumbuhan. Artinya, setiap makhluk hidup yang ada di bumi itu mengalami proses pertumbuhan yang termasuk dalam ciri makhluk hidup. Sehingga dapat terjadi perubahan pada makhluk hidup tersebut. Biasanya akan lebih besar, dewasa, tinggi, dan lain-lain. Faktor pengaruh pertumbuhan manusia. Pertama, kesehatan. Kesehatan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan manusia. Jika sakit, kita akan malas makan, bergerak, sehingga dapat menghambat asupan dan pertumbuhan. Selanjutnya, makanan bergizi. Manusia membutuhkan makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Selain kenyang, tubuh kita juga membutuhkan vitamin, protein, zat besi, karbohidrat, dan sebagainya yang dinamakan dengan makanan bergizi. Lalu ada olahraga. Dengan olahraga, maka tubuh kita akan mendapatkan kekuatan secara fisik ataupun jantung kita menjadi lebih sehat. Selain itu, olahraga juga dapat memperlancar aliran darah. Selanjutnya, istirahat. Istirahat juga tidak kalah penting. Saat tubuh kita penat, capek, dan lelah, maka istirahat sangat dibutuhkan untuk membuat energi kita kembali pulih pada kemudian waktu. Lanjut ke materi sistem rangka. Fungsi rangka manusia. Yang pertama, menopang dan membentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh agar manusia dapat berdiri dan duduk. Selanjutnya, menunjang pergerakan. Tulang bersama dengan otot berperan dalam menunjang pergerakan tubuh, sehingga manusia dapat beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya, untuk memproduksi sel darah. Sumsum tulang belakang itu merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah, terutama sel darah merah. Yang terakhir, untuk menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan 2 mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Hal tersebut dibutuhkan untuk sel berfungsi dengan baik. Jadi rangka ini termasuk alat gerak pasif. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara merawat rangka tubuh manusia? Yaitu dengan makan banyak sayur-sayuran, melakukan strength atau olahraga otot, mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium tinggi, berjemur di pagi hari agar mendapatkan vitamin D. Lalu berdiri dan duduk dengan postur yang baik, mengangkat beban sesuai kemampuan, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya, hubungan panca indera dan fungsinya. Pada tubuh manusia memiliki alat indera dengan berbagai fungsi atau kegunaan. Alat indera disebut juga dengan panca indera, karena alat indera manusia terdiri dari 5. Yang pertama, indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Pertama, kita bahas indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut dengan fotoreseptor, karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Bagian-bagian mata dan fungsinya antara lain kornea untuk meneruskan cahaya, iris mengatur jumlah cahaya yang masuk, lensa memfokuskan objek atau penglihatan, retina menangkap cahaya yang masuk, saraf mata meneruskan cahaya ke otak, otot mata untuk menggerakkan bola mata. Selanjutnya, indera pendengar. Indera pendengar manusia adalah telinga, berfungsi untuk pendengaran dan fungsi keseimbangan. Ada 3 bagian.
telinga luar, dalam, tengah. Telinga luar terdapat daun telinga dan saluran telinga luar. Daun telinga fungsinya untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk, sedangkan saluran telinga berfungsi menghasilkan minyak serumen. Lalu ada telinga bagian tengah, terdapat tulang pendengaran dan saluran Eustachius. Selanjutnya ada telinga bagian dalam. Bagian ini terdiri dari vestibula, koklea, dan 3 saluran setengah lingkaran. Indra peraba, yaitu kulit. Kulit dapat merasakan berbagai gesekan dan dapat digunakan untuk meraba. Fungsi kulit, tempat mengeluarkan keringat, penimbun lemak, pengatur suhu tubuh, tempat terbentuknya vitamin D. Strukturnya ada 3, yang bagian luar itu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Selanjutnya, indera pencium atau hidung. Fungsi hidung adalah alat pernafasan, mencium bau, dan menyaring udara. Struktur hidung, ada rongga bagian dalam dan ada rongga bagian atas. Selanjutnya indera pengecap yaitu lidah. Fungsinya ada 3 perasa, membolak-balikan makanan, melindungi mulut dari kuman. Lanjut ke akar dan fungsinya. Akar merupakan salah satu organ penting pada tumbuhan yang memiliki berbagai fungsi dan struktur. Akar tumbuhan dibentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Umumnya, akar berkembang di bawah permukaan tanah. Namun ada juga pada beberapa tumbuhan yang akarnya tumbuh di udara. Jadi akar itu fungsinya untuk menyerap zat hara, menyerap mineral dan juga zat-zat dari dalam tanah, terutama air. Dan juga seringkali akar itu pada permukaan tanah. Ada juga pada beberapa tumbuhan akarnya itu digunakan untuk cadangan makanan. Lanjut ke fungsi akar, menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlalu oleh rambut akar sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Struktur akar. Struktur akar terbagi menjadi 2, yaitu struktur dalam akar atau anatomi dan struktur luar akar atau morfologi. Berikut adalah penjelasan struktur dan bagian akar tumbuhan. Ada struktur dalam akar, terdiri dari epidermis, endodermis, korteks, dan stele. Lalu ada struktur luar akar, leher akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, dan tudung akar. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut ini. 1, menutupnya daun putri malu bila disentuh. 2, bertambah besarnya batang jambu biji. 3, berbuahnya tanaman mangga. Ciri makhluk hidup yang dilakukan oleh tanaman ini secara berurutan adalah apa jawabannya? A. A. Kita bahas satu-satu ya. Menutupnya daun putri malu bila disentuh, itu termasuk ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, bertambahnya besar batang jambu biji, itu ciri makhluk hidup Tumbuh. ya, tumbuh. Karena kan bertambah besar. Selanjutnya ada berbuahnya pada tanaman mangga. Berkembang biak. Ya, karena kan tumbuh bunga. Tumbuh bunga, tumbuh buah, itu termasuk contoh tanaman itu sedang mengalami perkembangan. Oke. Jadi jawabannya terhadap rangsangan, tumbuh, dan berkembang biak. Selanjutnya,
Berikut yang merupakan adaptasi tanaman gurun terhadap lingkungan hidupnya adalah A. Tanaman di gurun biasanya daunnya gimana? C. Oke. Daun berupa duri. Jadi contoh tanaman di gurun, contohnya apa? Kaktus. Ya, kaktus. Jadi kalau kalian perhatikan, kaktus kan hidup di daerah yang gurun ya, gurun pasir, daerah yang kering dan tandus. Nah, biasanya daunnya itu berupa duri. Dan juga daunnya digunakan untuk menyimpan cadangan apa? Air. Nah, untuk menyimpan cadangan air. Jadi biasanya daunnya itu tebal untuk menyimpan cadangan air dan mengurangi penguapan. Lanjut, burung termasuk dalam kelompok hewan berdarah panas, yang artinya D. Memiliki kemampuan adaptasi dengan lingkungan. coba kalian perhatikan, kelompok hewan berdarah panas. Maksudnya apa? Oh, B. Suhu tubuhnya lebih tinggi dari suhu lingkungan. Oke. Jadi hewan berdarah panas itu apa? Ada yang tahu? Elang. Ya, oke. Ya, jadi maksudnya kenapa kok burung itu termasuk kelompok hewan berdarah panas? Karena burung itu suhu tubuhnya tetap, walaupun suhu lingkungannya itu sering berubah-ubah, jadi dapat cepat beradaptasi. Lanjut, menstruasi pada seorang perempuan menandakan Berfungsi alat reproduksi. B. Oke. Ya. Jadi ketika seorang perempuan mengalami menstruasi, berarti kan menandakan bahwa alat reproduksinya tuh sudah mulai berfungsi. Lanjut, berikut yang bukan merupakan ciri-ciri pertumbuhan adalah Bertambah ringan. Bertambah ringan. ya, bertambah ringan. Selanjutnya, salah satu ciri pubertas yang dialami oleh remaja dengan jenis kelamin laki-laki adalah Tumbuh jakun di leher. Oke. Ya, tumbuh jakun di leher. Selanjutnya, kegiatan yang menunjukkan perubahan wujud mengkristal adalah D. Pembuatan es kering dari gas karbon. A. Apa jawabannya? D. Ya, jawabannya D. Pembuatan es kering dari gas karbon dioksida. Oke. Perubahan wujud mengkristal itu perubahan wujud dari apa ke apa? Dari udara. Gas. Dari gas ke Gas ke padat. ya, gas ke padat. Oke. Terus yang C, kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka akan mengecil dan habis. Contoh perubahan wujud? Menyublim. Ya, menyublim perubahan wujud dari Perubahan wujud dari padat ke gas. Oke, padat ke gas, menyublim, gas ke padat, mengkristal. Pada gambar yang ditunjukkan oleh nomor 5 adalah nomor 5 membeku. Dari cair ke padat disebut membeku. Nomor 1 apa? Kalau nomor 1 menguap. Ya, cair ke gas menguap. Nomor 2 kebalikannya, gas ke cair disebut mengembun. Ya, mengembun. Terus nomor 3 gas ke padat disebut mengkristal. Menyublim. Mengkristal. Ya, mengkristal. Terus padat ke gas disebut menyublim.
Nomor 5 tadi kan membeku. Terus nomor 6. Mencair. Nah, Cair. oke. Nah, perubahan wujud itu juga ada yang menerima kalor, ada yang melepas kalor. Bisa dilihat di gambar ya, gas ke padat mengkristal itu dia melepas energi panas, melepas kalor. Terus padat ke gas menyuplai itu membutuhkan kalor agar bisa berubah menjadi gas. Selanjutnya dia membeku itu melepaskan kalor agar bisa mencair. Sedangkan untuk mencari menerima kalor, menguap menerima kalor dan mengembun melepaskan kalor. Lanjut, gelas yang berisi air dingin lama-lama dinding luar gelas akan terlihat butir-butir air. Hal itu disebabkan karena apa jawabannya? C. Gelas berisi air dingin lama-lama C. dinding luar gelas akan terlihat butir-butir air. Ya, C. Jadi kan gelasnya itu mengalami pengembunan ya. Yang awalnya kan gelasnya itu diisi es atau air dingin. Air dingin kan suhunya dingin. Sehingga lama-kelamaan menyebabkan gelasnya itu juga suhunya menjadi apa? Turun atau naik? Turun. Ya. Jadi karena ada es, itu lama-kelamaan menyebabkan suhunya turun, gelasnya juga ikut turun suhunya. Jadi udara yang ada di sekitar gelas itu lama-kelamaan akan berubah menjadi uap air, dan karena suhunya dingin, uapnya berubah menjadi embun yang ada di sekitar gelas. Oke. Tadi embun perubahan wujud dari apa ke apa? Pengembunan? Gas menjadi cair. Ya. Gas menjadi cair. Lanjut. Udara yang dipompakan ke dalam ban akan mengubah wujud ban. udara yang berupa gas. Gas ketika diberikan pada suatu tempat, itu sifatnya gimana gas? Mengubah wujud ban. Mengubah wujud. Kenapa kok bisa mengubah wujud? Wujudnya berubah. Oh, yang D. Bentuk bagian dalam ban. Sifat benda gas itu apa? Volumenya berubah-ubah. Oke, terus bentuknya gimana? Menyerupai wadahnya. Oke, ya. Oke, jadi jawabannya D. Benda gas itu kan bentuknya itu sama seperti cair ya, jadi mengikuti wadahnya. Jadi bentuknya menyerupai bentuk bagian dalam ban. Oke, ini perbedaannya. Sifat zat padat, bentuknya tetap, volumenya tetap, tidak dapat dimanfaatkan. Umumnya mempunyai massa jenis besar dan tidak mengalir. Untuk zat cair, bentuknya mengikuti wadahnya, volumenya tetap, terus sulit untuk dimanfaatkan, mempunyai massa jenis sedang dan dapat mengalir. Sedangkan untuk zat gas itu mengikuti bentuk wadahnya. Jadi ketika gas itu diberikan pada suatu tempat, ya pasti bentuknya mengikuti wadahnya. Terus volumenya tergantung pada tempatnya, mudah dimanfaatkan, massa jenisnya sangat kecil dan dapat mengalir. Oke, lanjut. Menurut bahan penyusunnya, tulang digolongkan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Oke. Ya, kalau menurut bahan penyusunnya, ada yang namanya rawan, tulang rawan, ada yang tulangnya keras. Ya. Oke, bisa dilihat di gambar. Itu tulang dibagi menjadi 4.
tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Nah, kalau berdasarkan bahan penyusunnya, itu ada tulang rawan dan ada tulang keras. Jadi tulang rawan seperti di daun telinga dan hidung, itu tulang rawan. Selebihnya tulang keras. Lanjut, yang bukan merupakan fungsi dari rangka adalah membentuk otot. A. Membentuk otot. ya, membentuk otot. Fungsi rangka ada yang tahu apa aja? Tempat melekatnya otot. Ya, Menegakkan Bagian tubuh yang penting. tubuh yang penting. ya, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, menegakkan berdirinya tubuh, melindungi bagian tubuh yang penting, dan juga rangka biasanya disebut alat gerak Pasif. aktif atau pasif. Aktif. Aktif. Ya, Aktif. kalau rangka itu alat gerak pasif, sedangkan otot itu alat gerak aktif. Bagian rangka manakah yang melindungi paru-paru, jantung, dan alat pencernaan? Tulang dada. Tulang apa yang melindungi paru-paru, jantung, dan alat pencernaan? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Ya, tulang rusuk itu melindungi bagian-bagian penting dalam tubuh. Ya, contohnya paru-paru, jantung, dan alat pencernaan. Lanjut, upaya yang tidak menunjukkan sikap menjaga kesehatan sistem gerak adalah Makanan yang berkarbohidrat tinggi. ya. Nah, untuk menjaga sistem gerak, kita harus mengkonsumsi makanan yang seperti apa? Makan makanan yang bergizi. Ya, terus utamanya mengandung apa? Vitamin. Karbohidrat. Ya, vitamin, protein, dan juga yang paling penting untuk menjaga kesehatan tulang, kita harus mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung Kalsium. ya, kalsium itu penting untuk pembentukan atau penguatan tulang, dan vitamin D itu juga sangat penting untuk tulang ya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menjaga kesehatan tulang dan otot adalah Duduk dengan posisi tegak. ya, kita harus duduk dengan posisi yang tegak agar tulang dan otot itu tetap terjaga. Selanjutnya, berikut ini yang bukan cara pencegahan terjadinya kelainan pada organ gerak, yaitu D. ya. Lanjut, berikut ini yang bukan fungsi dari kulit manusia adalah Tempat menyimpan kelebihan vitamin. Oke. D. D, B. D. Jadi jawabannya B, tempat penyimpan kelebihan vitamin. Oke. Jadi fungsi kulit apa aja? Pelindung tubuh, pengatur suhu tubuh, tempat menyimpan kelebihan lemak. Oke. Dan juga kulit selain sebagai alat indera, biasanya juga sebagai apa? Sistem ekskresi yang mengeluarkan. Kulit mengeluarkan apa? Keringat. Ya. Jadi kulit itu alat indera dan juga sistem ekskresi pada tubuh yang mengeluarkan keringat. Selanjutnya, dalam hidung, zat kimia yang terdapat dalam udara akan larut dalam Selaput lendir. Oke. Zat kimia yang terdapat dalam udara akan larut dalam selaput lendir.
Lanjut, hidung memiliki beberapa fungsi kecuali Sebagai alat perasa makanan. Sebagai alat perasa makanan. ya. Alat perasa makanan apa tadi? Lidah. Lanjut, perhatikan gambar akar tumbuhan berikut. Dilihat dari ciri yang dimiliki, tumbuhan tersebut dikelompokkan ke dalam tumbuhan. Dikotil karena mempunyai akar tunggang. D. Oke. Ya. Jadi gambar tersebut itu akarnya apa? Termasuk akar. Akar tunggang. Nah, akar tunggang termasuk ke dalam jenis tumbuhan dikotil. Sedangkan untuk monokotil akarnya Serabut. Serabut. oke, serabut. Oke. Lanjut, jaringan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun adalah C. Silem. Silem. ya, silem itu adalah jaringan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kalau phloem itu apa? Biasanya kan silem, phloem. Nah, phloem itu apa? Dari batang ke daun. Batang ke daun. Oke, jadi phloem itu jaringan yang berfungsi mengangkut apa? Hasil fotosintesis. Ya, zat-zat makanan hasil dari fotosintesis dari daun ke Dari daun menuju ke bagian-bagian tumbuhan lain. ya, dari daun menuju ke seluruh tumbuhan. Oke. Nah, kalau jaringan palisade itu jaringan apa? Ada yang tahu? Oke, jadi jaringan palisade itu disebut juga dengan jaringan lilin, yaitu termasuk jaringan yang dimana berlangsungnya apa? Fotosintesis. Oke, di jaringan palisade ini ada yang namanya kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Kalau jaringan parenkim, ada yang tahu? Jaringan parenkim Membuat zat makanan. membuat zat makanan. Menyimpan air. Cadangan makanan. Ya, termasuk zat pengangkut. Ya, jaringan parenkim ini termasuk jaringan pengangkut. Ini bisa dilihat dari gambar silem dan phloem. Nah, gambar ini termasuk gambar potongan batang ya. Jadi kalau batang dipotong terus diamati dengan mikroskop, itu akan jadinya seperti ini. Itu ada yang namanya jaringan pengangkut, phloem dan juga silem. Silem itu yang ada di bawahnya, sedangkan phloem yang ada di bagian luar. Silem lebih dalam bagiannya. Terus ada yang namanya bagian epidermis, jaringan bagian luar, korteks. Terus ada kambium vaskuler, kambium fasikuler, kambium intervasikuler, jaringan pengangkut, phloem dan juga silem. Lanjut, ketika kegiatan Jumat bersih di sekolah, Zaki mencabut tumbuhan di halaman sekolah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Akar tunggang, tulang daun menyirip, mahkota berjumlah 4. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tanaman yang dicabut Zaki termasuk tumbuhan Dikotil. Kenapa kok dikotil? Karena memiliki akar tunggang, tulang daun menyirip. Oke. Ya, dikotil. Terus kalau monokotil gimana ciri-cirinya?
Akarnya, Serabut. Serabut. tulang daunnya, Sejajar. ya, sejajar. Terus mahkotanya kelipatan berapa? 5. Kelipatan 5. monokotil biasanya? Tiga. Ya, kelipatan 3. Lanjut, berdasarkan gambar di samping, akar ketela pohon berfungsi untuk Menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan. ya, oke. Jadi akar kan biasanya fungsinya untuk menyerap mineral atau air dari akar dari tanah. Nah, tapi ada juga beberapa tumbuhan yang akarnya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Ketela pohon. Terus apa lagi? Kentang. Ya, singkong. Ya, oke, lanjut. Betul juga. Ya, berikut ini adalah organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Bronkiolus, alveolus, bronkus, laring, rongga hidung. Urutan masuknya udara pernafasan yang benar adalah B. pertama apa dulu? Udara masuk, Rongga hidung. terus Terus laring, bronkus, terus alveolus, terus bronkiolus. apa? Yang benar? Oh, rongga hidung, laring, bronkus, Bronkus. bronkiolus, alveolus. Ya. Oke. Jadi udara masuk yang pertama melalui rongga hidung, yang kedua laring, yang ketiga bronkus. Lalu di dalam bronkus itu ada percabangan namanya Bronkiolus. Lalu setelah melewati bronkiolus, yang terakhir yaitu apa? Alveolus. Nah, atau disebut juga bagian dari paru-paru. Gelembung-gelembung halus dinamakan dengan alveolus. Oke. Bisa dilihat dari gambar ya, udara masuk. Yang pertama melalui rongga hidung. Terus ada faring, laring. Di dalam bagian laring itu terdapat epiglotis. Nah, epiglotis ini merupakan sekat yang apa? Yang memisahkan jalur makanan dan juga jalur apa? Udara. Oke, jadi kan yang masuk melalui hidung kan tidak hanya melalui mulut ya, itu ada makanan, melalui hidung ada udara. Jadi dipisah dengan epiglotis. Lalu udara masuk lanjut ke apa? Trakea. Terus bronkus. Lanjut ke bronkus. Nah, di dalam bronkus ada banyak percabangan ya, bisa kalian lihat ada percabangan. Percabangannya itu dinamakan Bronkiolus. ya. Nah, setelah bronkiolus lanjut ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada yang namanya alveolus atau gelembung-gelembung halus. Bisa dilihat dari gambar, bentuknya alveolus seperti itu. Lanjut, berikut ini adalah selaput lendir yang terdapat dalam hidung kecuali mengatur jalannya makanan. D. ya, oke. Jadi fungsi hidung, fungsi selaput lendir apa? Mengatur kelembapan udara. Menangkap benda asing yang masuk. Menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Oke. Jadi selaput lendir dalam hidung itu fungsinya mengatur kelembapan udara, menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru, terus menangkap benda asing yang masuk. Nah, ada juga bagian hidung yang namanya rambut. Ya, itu fungsinya untuk apa? Menyaring
Menyaring kotoran. kotoran. Nyari udara yang masuk. Tuh. Nah, sedangkan untuk mengatur jalannya makanan itu apa? Tadi namanya katup. Apa tadi? Epiklotis. Ya. Jadi epiklotis itu katup yang memisahkan jalur makanan dan jalur udara masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, selaput atau lapisan yang membungkus paru-paru dinamakan Pleura. C. ya pleura, selaput atau lapisan yang membungkus paru-paru. Selanjutnya, pada sistem pernafasan cacing tanah, oksigen masuk melalui Trakea. Trakea. cacing tanah bernafas dengan apa? Kulit. Oh ya kulit. Berarti oksigennya masuk melalui Kulit. Kulit. Nah, cacing tanah bernafas dengan kulit. Kan berarti kan bernafas, mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigennya masuk melalui alat pernafasannya yaitu kulit. Alat pernafasan pada ikan yang ada di gambar tersebut adalah Insang. ya, bisa dilihat dari gambar ya. Alat pernafasan pada ikan yaitu insang. Selanjutnya, pilihlah pernyataan berikut yang benar terkait pernafasan hewan. B. Ular bernafas dengan paru-paru. Pernyataan yang benar. Jadi hewan ini bernafas dengan ini. C. 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 B. B. Ada yang B, ada yang C. C. Yang benar kan C. Oke, ya C. Kata bernafas menggunakan apa? Kulit. Kulit. Sama dengan apa tadi? Sama dengan cacing. Dengan cacing tanah. Terus burung bernafas dengan apa yang benar? Burung paru-paru. Paru. Ya. Terus ular bernafas dengan Ular bernafas. Insang. Kulit. Kulit. ya. Ular bernafas juga dengan kulit. Terus ikan bernafas dengan Insang. Insang. oke. Alat pencernaan yang ditunjukkan oleh warna hijau adalah Usus besar. Besar. Usus besar. Usus besar. ya. Oke. Jadi bisa kalian lihat dari gambar ya. Sistem pencernaan manusia dimulai dari apa? Dari gambar. Lambung. Yang pertama, makanan masuk ke Kerongkongan. Lambung. lambung. Makanan masuk ke Kerongkongan. apa dulu? Mulut. Ya, mulut. Tenggorokan. Setelah mulut masuk ke Tenggorokan. tenggorokan atau kerongkongan? Kerongkongan. Ya, kalau tenggorokan itu apa? Alat kalau alat pencernaan namanya kerongkongan. Lalu setelah ke kerongkongan masuk ke Lambung. terus sampingnya lambung itu apa? Yang sampingnya? Usus. Sampingnya yang warna merah. Lambung kan yang warna orange. Sebelahnya warna merah. Hati. Ya, hati. Terus kuning-kuning, yang kecil kuning apa? Pankreas. Ya, pankreas. Terus yang di hati tapi yang warna hijau apa?
Empedu. Ya. Jadi hati, lambung, yang hijau kecil empedu, yang kuning kecil pankreas. Terus yang hijau usus besar. Oke. Usus Terus yang besar. orange di dalamnya usus Halus. ya. Halus. Oke, terus yang biru bawah. Anus. Ya. Jadi yang pertama mulut ya. Terus setelah itu ke kerongkongan, terus ke lambung, usus halus, usus besar, anus. Terus organ pembantunya itu ada hati, pankreas, empedu. Lanjut, gerak yang dilakukan kerongkongan sehingga makanan masuk ke dalam lambung disebut C. Peristaltik. Peristaltik. gerak peristaltik. Jadi gerak peristaltik itu gerak apa? Gerak yang dilakukan kerongkongan Oke, sehingga makanan dapat masuk ke dalam lambung. Nah, ini di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu seperti meremas-remas, gunanya untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, bisa kalian lihat di gambar, dari mulut makanan masuk ya ke lambung dibantu dengan gerak peristaltik. Selanjutnya, organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan zat untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan adalah Lambung. Lambung. Kenapa kok lambung? Di dalam lambung ada apa yang dapat membunuh kuman? Asam. Asam. Oke. Jadi jawabannya lambung ya. Jadi di dalam lambung itu ada asam yang namanya apa? HCl. HCl, asam klorida. HCl. Nah, HCl ini sifatnya asam yang kuat ya. Jadi kalau misalnya ada kuman atau bakteri yang masuk ke lambung itu akan cepat dibunuh karena sifat asamnya itu dapat membunuh bakteri, kuman, sehingga makanan yang masuk di lambung kuman-kumannya akan mati di lambung. Selanjutnya, perhatikan gambar sistem pencernaan manusia. Proses yang terjadi pada alat pencernaan berhuruf X ialah penguraian. Protein X itu organ apa? Oke. Organ apa? Protein menjadi peptid. X organ apa? Lambung. Ya. Jadi lambung itu menguraikan protein menjadi pepton. Proses pemecahan karbohidrat dalam tubuh terjadi pada apa? Pemecahan karbohidrat. C. Usus halus dan usus besar. C. Apa jawabannya? C. Usus halus dan usus besar. Jadi jawabannya D. Mulut dan usus halus. Di mulut itu juga terjadi pemecahan karbohidrat ya, yang dibantu dengan enzim. Nah, di usus halus juga ya, usus halus juga terjadi proses pemecahan karbohidrat. Oke, selesai.
Terima kasih, Miss. Oke, apa ada yang ditanyakan? Udah jelas? Jelas, Miss. Oke. Kalau gitu kita akhiri pertemuannya ya. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Miss, sebentar, Miss. Miss, Ya. Apa? izin bertanya, Miss. Iya. Kalau yang katakan dia amfibi, pernafasannya kan berubah jadi paru-paru. Ya. Yang awalnya pertama kan katakan bernafas dengan apa yang pertama? Kalau berudu Insang. ya. Berudu kan insang. Jadi kata itu pernafasannya berubah-ubah. Yang pertama berudu, insang, terus berubah menjadi apa? Dari berudu. Paru-paru. Dari berudu berubah menjadi kata Kata muda. muda. Kata muda itu bernafas dengan paru-paru ya. Kata muda itu dengan kulit, lalu kata dewasa itu dengan paru-paru. Ya koreksi ya tadi harusnya kata dewasa ya itu dengan paru-paru. Oh ya, oke, Miss. Terima kasih, Miss. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Miss, untuk jumlah soalnya nanti berapa ya? Kurang tahu ya, nanti tanyakan aja ke adminnya. Pokoknya jangan lupa latihan terus belajar tentang materi yang sudah diterangkan. Iya, Oke, Miss. sudah ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.